Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita telah masuk pada bab kedua tentang pembahasan mikrotik nih, yaitu tentang about router OS. Pada pembahasan pertama kita akan membahas router OS dan router port. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan nih bahwa mikrotik itu ada yang berbentuk software maupun hardware-nya. Kalau berbentuk software itu namanya adalah router OS. Nah, di sini sudah tertulis bahwa router OS itu berbasiskan OS atau operasi sistem. Nah, selanjutnya sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik atau router port. Jadi, sistem operasi itu juga digunakan oleh router port atau hardware-nya mikrotik. Nah, lalu router OS itu bisa diinstal pada PC ataupun virtual machine yang ada, misal pada VirtualBox maupun VMware ya. Nah, lalu router OS dengan standalone operating system berbasiskan Linux v3.3.5 kernel. Nah, jadi router OS itu bekerja untuk menggunakan fitur-fitur networking mikrotik nih teman-teman, seperti switching, routing, wireless, dan lain-lain. Dan kenapa sih mikrotik router OS itu harus diinstalkan pada PC? Nah, misalnya nih teman-teman terjadi masalah atau misal ada alat yang rusak atau tersambar petir, itu teman-teman tidak perlu menggantinya semua, teman-teman hanya cukup menggantikan LAN cardnya saja. Nah, kecuali teman-teman itu menggunakan router port, teman-teman itu harus menggantikan semuanya apabila ada alat yang rusak atau tersambar petir. Nah, kalau misalkan ada fitur-fitur baru dari mikrotik, itu juga sangat disarankan untuk menggunakan router OS. Nah, mikrotik router OS itu ada berbagai macam jenis-jenisnya loh, yaitu antara lain. Nah, jadi jenis-jenis dari mikrotik router OS itu misalnya adalah mikrotik kali 86 bit. Nah, kurang lebih yang seperti ini ya, mikrotik kali 86 bit. Nah, selain itu juga ada masih jenis-jenisnya loh, yaitu seperti yang mikrotik kali 86 bit yang Dinara, Okma, maupun Aneto. Kita bisa cari aja ya teman-teman. Kita coba cari yang Dinara. Nah, yang Dinara itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita coba cari yang Okma. Nah, kalau Okma itu kurang lebih seperti ini ya. Kita coba cari yang Aneto. Kurang lebih yang Aneto itu seperti ini. Kita lanjut pada pembahasan mikrotik router port atau hardware-nya si mikrotik teman-teman. Nah, kurang lebih itu perangkat kerasnya seperti ini ya. Nah, fitur-fitur mikrotik itu kan ada banyak nih teman-teman, seperti switching, routing, wireless, dan yang lain-lainnya. Nah, kita itu bisa menggabungkan fitur-fitur tersebut dengan satu perangkat keras, yaitu dengan menggunakan router port. Nah, selain itu, router port itu juga bisa memisahkan fitur-fiturnya loh, itu tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena tiap alat mikrotik itu mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Misal, wireless itu fungsinya untuk apa gitu. Nah, lalu router port itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi, yaitu router OS. Jadi, sistem operasi router port itu adalah router OS. Segala fitur itu bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Seperti yang saya sudah bilang tadi ya, bahwa mikrotik router port itu bisa dipisah maupun digabungkan. Jadi, bisa teman-teman nih butuhnya perangkat keras yang gabungan itu bisa. Bisa teman-teman ingin yang perangkat kerasnya itu yang bisa pisah, itu juga bisa. Lalu router port itu juga tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Nah, untuk pembahasan mikrotik router port dan router OS hanya sampai segini saja dulu ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu pusing dulu memikirkan semua ini, karena nanti kita akan membahas nih tentang fitur-fitur mikrotik, atau kita akan prakteknya ya teman-teman.
Kita lanjut pada materi kedua, yaitu tentang router OS. Kita lanjut pada materi kedua yaitu tentang router OS features. Pada materi ini saya akan menjelaskan nih tentang fitur-fitur yang ada pada Mikrotik. Mungkin dari sebagian orang ada yang mengira bahwa Mikrotik itu digunakan untuk router OS ataupun router saja. Itu tuh tidak tepat ya teman-teman, karena pada dasar implementasi aslinya Mikrotik itu ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan nih teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat fitur-fiturnya, teman-teman bisa ke website atau link yang ada di bawah ini. Selanjutnya, fitur-fitur yang tersedia di sini itu tuh bisa tertanam dalam satu perangkat saja ataupun di perangkat-perangkat yang terpecah-pecah atau terpisah-pisah ini. Contohnya nih, perangkat wireless itu berfokuskan pada fitur apa. Jadi langsung saja kita untuk membahas fitur-fitur ya teman-teman. Di sini ada fitur support wireless network. Jadi wireless itu adalah nirkabel yang sudah terpasang pada Mikrotik nih teman-teman. Wireless itu ada yang dikhususkan untuk indoor ataupun outdoor dengan standarisasi A atau B atau G atau N atau AC wireless. Baik teman-teman, di sini ada contoh wireless yang indoor, yaitu kita bisa ambil contoh yang cap wireless Mikrotik, kurang lebih gambarnya seperti ini. Untuk yang outdoor itu ada dua yaitu point to point dan point to multi point. Kalau yang point to point contohnya ada SXT-SKey, ada juga LHG-AC dan Dynadis. Kita coba bisa cari yang Dynadis ya teman-teman. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Untuk yang point to multi point itu ada contoh yaitu Mikrotik Mainbox dan Opnitik. Kita bisa coba cari yang Opnitik. Untuk yang Opnitik itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman gambarnya. Setelah kita membahas wireless network, selanjutnya kita akan membahas fitur routing. Jadi routing ini itu ada yang dynamic routing dan static routing nih teman-teman. Keduanya itu sama-sama sudah disupport oleh IPv6. Selanjutnya itu ada fitur firewall dan NAT. Kalau yang firewall itu tuh berproteksi agar mengamankan Mikrotik kita dari serangan. Dia juga bisa memblokir medsos ataupun website. Selain itu dia juga bisa mengatasi serangan dari internal. Kita itu juga bisa menanamkan proteksi ini. Nah, jadi misalnya nih ada user, dia itu ingin membuka aplikasi ataupun medsos, itu tuh tidak akan bisa. Selanjutnya ada yang namanya NAT. NAT itu misalnya nih ada klien ya teman-teman, dia itu bisa mengakses IP publik kita ataupun mentranslate-nya. Jadi dia itu bisa mentranslate dari IP private ke IP publik maupun sebaliknya. Selanjutnya ada fitur QoS atau Quality of Service. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk bandwidth management nih teman-teman. Jadi Mikrotik kita itu akan diatur oleh bandwidth manajemennya. Selanjutnya ada juga fitur point to point tunneling atau biasa didengar dengan PPTP, PPoE, SSTP, dan OpenVPN. Jadi misalnya nih ada yang ingin meremote user kita dari jarak jauh, itu bisa ya teman-teman. Selanjutnya ada juga fitur user management seperti DHCP. Jadi kita itu bisa akan mendapatkan IP secara otomatis. Ada juga proxy. Contohnya itu adalah web proxy. Ada juga hotspot ataupun radius. Selanjutnya ada fitur TOS atau ALAN. Itu tuh biasanya digunakan untuk bandwidth test, torch, mapping, dan MRTG. Jadi teman-teman, Mikrotik itu adalah sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan yang lainnya, bisa di satu perangkat ataupun perangkat yang lainnya. Kita lanjut pada materi ketiga, yaitu tentang name, tipe, arsitektur, router port. Kita masuk pada yang
name router board ya teman-teman. Jadi pada perangkat router board itu ada pengkategorian nama nih teman-teman, itu ada 3. Yang pertama ada simbol name, yang kedua word, yang ketiga exceptional naming. Jadi teman-teman, yang simbol name itu contohnya ini ada simbol RP, itu sudah pasti adalah router board ya teman-teman. Lalu ada angka 9, itu adalah seri atau kelas routernya nih teman-teman. Lalu ada angka 5, itu adalah jumlah port Ethernetnya. Ada angka 1, itu adalah jumlah slot mini PCIe atau wirelessnya. Lalu yang kedua itu ada tentang word. Nah, word itu menggunakan kata-kata nih teman-teman. Contohnya Opnetic, Grove, XXT, LHG, Dynidis, CAP, WAP, HP, Hex, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada exceptional naming. Jadi nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Jadi misalnya ini teman-teman, teman-teman itu mempunyai perangkat router board yang mempunyai Ethernet itu adalah 9 port. Nah, itu sudah pasti adalah exceptional naming. Contohnya itu ada RB600, 800, 1000, dan lain-lain. Kita lanjut ya, yang tipe router port. Nah, jadi teman-teman, tipe itu bisa dibilang dengan kode nih teman-teman. Kode-kode yang ada pada mikrotik di belakangnya ya teman-teman. Contohnya ini ada kode RP, itu adalah router port. Ada angka 9, itu adalah 900 series. Angka 5 itu adalah Ethernet. Angka 2 adalah wireless. Lalu ada UI, itu ada fitur port. Dan ini juga ada kode yang lain, yaitu 5AC2ND, itu menyediakan fitur wireless teman-teman. Lalu ada TC, itu adalah jenis casing. Lalu jika teman-teman itu ingin melihat kode-kode yang ada pada mikrotik, teman-teman bisa melihatnya di link ini ya teman-teman. Selain kode-kode yang ini, itu ada kode-kode yang lainnya. Contohnya di sini ada U, itu adalah untuk support port USB. Lalu ada yang G, itu untuk support gigabit. Selanjutnya ada arsitektur router board nih teman-teman. Jadi ini itu seperti PC, ada yang X64, ada yang X86. Nah, untuk mikrotik itu sendiri itu lebih dari itu. Contohnya di sini ada MIPSBE, contohnya adalah CRS1, ada SMIPS, ada Tile, ada PPC, ada ARM, ada X86, ada MIP SLE, dan ada MMIPS. Contohnya nih, misalnya teman-teman mempunyai suatu perangkat router board, misalnya yang hub light. Jadi dia itu berada di arsitektur SMIPS. Jadi teman-teman, arsitektur itu contohnya seperti ini. Misalnya arsitektur ini itu supportnya pada apa, lalu yang ini tuh supportnya pada apa. Di sini sudah tertulis teman-teman bahwa arsitektur router board itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Seperti saya sudah bilang bahwa misal arsitektur SMIPS itu bersupport pada apa. Lalu arsitektur router board itu softwarenya itu berbeda-beda di setiap arsitektur. Misalnya nih, yang SMIPS itu softwarenya apa, nanti yang Tile itu softwarenya apa. Jadi di setiap arsitektur ini tuh berbeda-beda softwarenya. Jika teman-teman ingin melihat arsitektur lebih detail, lebih jelas, bisa kunjungin yang website yang ini, www.mikrotik.com/download. Itu tadi adalah video tentang penjelasan about router OS. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.